Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah 2 minggu yang lalu ya. Yang belum dibahas adalah ketika berbicara mengenai satu surah, satu ayat di dalam Quran, biasanya dibicarakan apakah ayat itu tergolong ke dalam kategori ayat makkiyah atau ayat madaniyah. Wa nara minal khairi qabla an nabda'a fi tafsiri tafsil. Kata Sayyid Tantawi, sebelum kami memulai membicarakan mengenai tafsir surat Al-Fatihah secara rinci, lebih baik kalau kita numahida lidzalika bil kalami amma ya'ti awalan mata nazalat suratul Fatihah. Lebih baik kita mulai membahas kapan surat Al-Fatihah itu diturunkan. Lil ijabati ala hadzal su'ali naqulu, untuk menjawab pertanyaan itu maka kami menyatakan innar ra'yar rajiha bainal muhaqqiqina minal ulama'i, bahwa pandangan yang lebih rajih, yang lebih unggul mengenai di mana surat Al-Fatihah turun, annaha nazalat di Makkah. Surat Al-Fatihah turun ketika Nabi berada di Mekah. Bal hiya min awaili ma nazala minal Qur'ani bi Makkah. Bahkan bukan sekedar turun di Mekah, surat Al-Fatihah itu termasuk surah atau ayat-ayatnya turun paling awal di dalam periode Mekah. Makanya ada ulama yang berkata bahwa ayat yang pertama kali turun bukan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika, tapi adalah surat Al-Fatihah. Ada juga yang bukan surat Al-Fatihah, yaitu surat Al-Muddathir. Wakila innaha madaniyatun, ada yang berkata surat Al-Fatihah ini adalah surat madaniyah. Wakila innaha nazalat marrataini, ada juga yang berkata bahwa surat Al-Fatihah marratan bi Makkah hina furidatis salatu, pertama turun ketika salat baru pertama disyariatkan, diwajibkan kepada umat Islam. Kita tahu salat 5 waktu itu diturunkan, disyariatkan oleh Allah 1 tahun sebelum. Jadi surat Al-Fatihah turun di Mekah terbukti karena di dalam salat itu ada bacaan Fatihah, maka tidak mungkin surat Al-Fatihah turun di Madinah. Karena itu ada yang berkata surat Al-Fatihah ini turun 2 kali. Pertama turun ketika salat baru disyariatkan, wa marratan bil Madinati hina huwilatil qiblat. Yang kedua kali surat Al-Fatihah turun di Madinah, yaitu ketika arah kiblat diubah. Karena ketika Nabi berada di Mekah, itu sholatnya langsung menghadap ke Ka'bah, langsung menghadap ke Baitul Maqdis secara sekaligus. Tapi nyampe ke Madinah, umat Islam seperti dipaksa untuk memilih apakah menghadap Ka'bah di Mekah dengan konsekuensi memunggungi atau membelakangi Baitul Maqdis yang ada di utara, atau menghadap Baitul Maqdis dengan konsekuensi membelakangi Ka'bah di Mekah. Makanya di Madinah itu ada yang disebut dengan Masjid Qiblatain, masjid dengan 2 kiblat. Karena di masjid itu
Nabi salat menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, dan Nabi sekaligus menghadap ke Ka'bah di Mekah. Makanya disebut dengan Masjid Qiblatain, masjid dengan dua kiblat. Qala Al-Qurtubi, menurut Al-Qurtubi, al-awwalu as-sahh. Pendapat yang menyatakan bahwa surat Al-Fatihah ini turun di Mekah adalah pendapat yang paling benar. Liqaulihi ta'ala fi suratil Hijr, argumennya karena Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Yang dimaksud dengan al-mathani, sab'an minal mathani, adalah surat Al-Fatihah. Dan kita tahu surat Al-Hijr itu adalah bil ijma'i, turun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Itu berdasarkan konsensus para ulama. Nah, Jalaluddin As-Suyuti di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran menegaskan bahwa surat Al-Fatihah ini separuh pertama turun di Mekah, separuh kedua turun di Madinah. Jadi ada 4 pendapat mengenai turunnya surat Al-Fatihah. Tapi surat Al-Fatihah ini turun tidak ada sebabnya. Kalau kita baca di dalam studi-studi ulumul Quran, kita tahu bahwa turunnya Al-Quran ada yang disebut dengan nuzul sababi, ada yang disebut dengan nuzul ibtidai. Nuzul sababi itu ayat Quran yang turun dengan sebab tertentu. Sedangkan nuzul ibtidai, ayat Al-Quran yang turun tanpa sebab, turun begitu saja sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena didorong dengan sebab tertentu. Itu menyangkut di mana surat Al-Fatihah ini diturunkan. Minggu yang lalu kita sudah membahas tafsir dari Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Siang ini kita akan membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah, na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ini bacanya beda-beda. Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya membaca sebagian dari qiraah sab'ah, atau yang disebut dengan qiraah sab'ah, dan bacaan dari jumhurul ulama bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi pendapat lain, bacaan lain, ada yang menyatakan iyyaka tanpa ada tasydidnya. Jadi bukan iyyaka tapi iya. Ini yang dikritik oleh Ibnu Katsir, itu bacaan yang syadz. Karena kalau dibaca iya tanpa tasydid itu artinya dawu syamsi, sinar matahari, kurang relevan dengan konteks dari ayat ini. Tapi juga ada yang membaca bukan iyyaka tapi ayyaka. Ada juga yang membaca hayyaka. Tapi kita di Indonesia mengikuti pendapat jumhur dan mengikuti qiraah yang 7 yang disepakati sebagai bacaan yang bisa dipegangi, yaitu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-Fatihah itu adalah sirrul Quran. Fatihah itu adalah inti dari Al-Quran. Tapi wasirrul Fatihah, inti dari surat Al-Fatihah, hadhil ayat ini.
yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi inti dari surat Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu menarik kalau dibahas bagi yang mengerti mengenai ilmu bayan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin menggunakan kata ganti bentuk ketiga. Tapi nyampe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menggunakan orang kedua. Iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau, nasta'in kami meminta pertolongan. Makanya di dalam kitab tafsir lain menyembah itu, ibadah itu dibedakan dengan taat. Di dalam kitab tafsir lain dinyatakan la tajuzul ibadatu li ghairihi. Tidak boleh beribadah menyembah kepada selain Allah. Tapi kalau taat kepada selain Allah boleh. Itu sebabnya kita tidak menyembah Kanjeng Nabi, menyembah Nabi, tapi kita mentaati Nabi. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau ibadah itu hanya kepada Allah, selain Allah itu bukan disembah, tapi ditaati. Seperti kita mentaati Nabi, mentaati ulil amri. Ulil amri itu kata Ibnu Abbas adalah salah satu maknanya para ulama. Jadi kalau kita mencium tangan para kiai, itu bukan menyembah kiai, tapi sebagai simbol ketaatan kita kepada para kiai. Jadi mencium tangan kiai itu tidak identik dengan menyembah kiai. Wong sama Nabi aja kita tidak diperbolehkan untuk menyembah Nabi. Kita adalah mentaati Nabi. Wal ibarat tufidu anna ta'ah al-balighu haddan nihaya fil khudu'i wal khusyu'i wat ta'dhim. Jadi ayat ini menjelaskan mengenai ibadah. Kata Sayyid Tantawi, wal ibadatu shahihah tata'atta lil muslim bitahaqquqi amrayni. Ibadah yang benar itu mungkin jika dilaksanakan dua yang pokok. Yang pertama, ikhlasuha lillah, atau ibadah itu ikhlas karena Allah. Makanya kalau kita di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah, dilakukan karena Allah. Wa wafaqatuha lima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Makanya kalau kita ruku itu ke depan, jangan dibalik ke belakang. Kalau ke belakang namanya bukan ruku, tapi kayang namanya. Itu gak boleh diubah itu. Apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi menyangkut ibadah mahdhah, dengan cara itu umat Islam terikat. Tidak boleh berinisiatif untuk mengubah tata cara ibadah yang dilakukan baginda Nabi. Misalnya wudu. Wudu itu bahkan dijelaskan di dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi yang menyuruh mengusap, membasuh muka itu bukan Nabi, tapi Allah. Nabi tugasnya hanya menjelaskan mengenai tata caranya. Para ahli fikih nanti mendiskusikan, misalnya apa yang dimaksud dengan wajah, sejak dari tempat tumbuhnya rambut sampai kepada akhir dari dagu.
dari pentilnya telinga satu ke telinga yang lain, itu yang dibasuh ketika kita membasuh muka. Membasuh, walaupun nanti diperselisihkan antara Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, jangan menyebut Imam Hanafi. Kalau madhab Hanafi, kalau Imam Abu Hanifah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal, kalau madhab Hanbali, itu kayaknya perlu dinasah. Kalau Imam Malik, kalau madhab Maliki. Tapi kalau Imam Syafi'i boleh dua-duanya, Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i. Ini nggak boleh jenisnya seperti ini. Kepala mana yang dibasuh? Menurut madhab Syafi'i cukup satu bisa, satu rambut, asalkan rambut yang satu itu lam takhruj an haddir ra'si, tidak keluar dari batas kepala. Jadi kalau rambutnya panjang nyampe kakinya, lalu ujung rambut yang di kaki itu yang dibasuh. Ini menjadi bagian dari diskursus tafsir namanya. Jadi boleh satu rambut. Nah, mazhab Maliki menyatakan karena menggunakan biru usikum, maka seluruh rambut itu dibasuh. Karena Imam Malik ini adalah guru dari Imam Syafi'i, sebenarnya itu silsilahnya nyambung semua kan. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i memang tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah, tapi Imam Syafi'i mengerti mengenai fikih Syafi'i melalui salah seorang muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Makanya Imam Syafi'i juga mengerti fikihnya Imam Abu Hanifah. Ini karena Nahdlatul Ulama itu memilih satu dari 4 mazhab di bidang fikih. Jadi mengikuti Hanbali boleh, Syafi'i boleh, Hanafi boleh, Maliki boleh. Tapi biar orang awam ini tidak bingung kalau langsung 4 mazhab, maka kita di Indonesia ini lebih banyak menggunakan mazhab Syafi'i biar untuk memudahkan. Jadi harus sesuai dengan yang dilakukan oleh baginda Nabi. Fanahnu nakhussuka bi talabil i'anah ala ta'atika wa ala umurina kulliha. Ayat ini menegaskan bahwa kami, menggunakan kami ini, minta tolong taat kepada Engkau ya Allah. Makanya kita ini minta tolong kepada Allah untuk bisa mentaati hukumnya Allah. Habis sholat kan kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu saya untuk ingat kepada Engkau, untuk menyukuri nikmat yang Engkau berikan, dan untuk melakukan ibadah yang terbaik buat Engkau. Karena kita nyampe kepada Allah itu atas pertolongan Allah. Kata Dhunnun al-Misri, araftu rabbi rabbi, laula rabbi lama araftu rabbi. Araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal mengetahui Allah bi rabbi dengan sebab Tuhan. Laula rabbi, seandainya bukan karena Tuhan, lama araftu rabbi, maka kita tidak bisa mengenal Allah. Nah, Allah itu turun ke bumi melalui Al-Quranul Karim. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, Al-Quranul Karim ma'dubatullahi fi ardihi, hidangan Allah di bumi. Kita diminta untuk mempelajari, mencicipi hidangan Allah di bumi.
Hidangan Allah yang ada di dalam Quran ini beraneka ragam. Ada perintah perang, ada perintah jihad, ada perintah sholat, ada perintah infak. Jadi kayak prasmanan kan. Semuanya tersedia di dalam Al-Quran Karim. Makanya kalau kita sampai selesai ngaji Al-Quran, ini bagus. Kalau bisa istiqomah, Amin. minimal sebulan sekali. Jadi kita mau mencicipi hidangan Allah pada setiap hari Senin, walaupun sebulan sekali, mencicipi hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita ini menjadi hijab untuk bisa ketemu langsung dengan Allah. Kata Junaid al-Baghdadi, "I'lam annaka mahjubun bika." Ketahuilah bahwa seringkali dirimu itu menjadi hijab untuk berjumpa dengan Allah. Wa annaka la tasilu ilaihi bika. Engkau tidak bisa sampai kepada Allah karena engkau sendiri. Wa annaka tasilu ilaihi bihi. Engkau hanya bisa sampai kepada Allah sebab Allah. Itu baru bisa ma'rifat namanya. Baru bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat itu apa? Kata Al-Ghazali, ma'rifat itu an-nazar ila wajhillah. An-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah. Nah, kalau sudah melihat maka timbul mahabbah, timbul cinta kepada Allah. Suatu waktu Imam Ghazali tidak menggunakan ya Allah, tidak menggunakan Allahumma. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa wahai Imam kali ini tidak menggunakan ya Allah atau Allahumma? Kata Al-Ghazali, hal yunadi, apakah orang yang duduk itu yunadi jalisahu, saya dengan Pak Satiri misalnya ini, nanti saya bilang enggak, hei Pak Satiri, karena sudah dekat, karena sudah lihat, saya tinggal langsung bicara, tidak perlu lagi memanggilnya. Jadi orang yang sudah melihat Allah, berjumpa dengan Allah, maka dia langsung bercakap-cakap dengan Allah. Setelah kita dikenalkan oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Bagaimana cara Allah mengatur alam semesta ini? Alam semesta ini diatur oleh Allah melalui Ar-Rahmanir Rahim, melalui sifat pengasih dan penyayangnya. Bisa dibayangkan kalau alam semesta ini tidak diatur oleh Allah dengan menggunakan kasih sayangnya, kan bisa benturan kan? Tapi jangan lupa bahwa alam semesta manusia ini tidak abadi. Kullu man 'alaiha fan. Pada akhirnya semuanya nanti akan hancur. Manusia nanti di akhirat akan maliki yaumiddin. Di akhirat nanti akan mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadahnya, seluruh perbuatannya ketika di dunia. Itu cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui Al-Quranul Karim. Setelah kenal lalu bercakap-cakap, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan apa tuh? Meminta pertolongan untuk bisa mengenal Allah. Makanya saya bawa kitab tafsir As-Sulami, judulnya Haqa'iqut Tafsir. Di dalam kitab ini dijelaskan, menyembah kepada Allah itu adalah sebagai wasilah, sarana untuk meminta tolong kepada Allah. Makanya doa yang paling mustajabah itu adalah doa yang dilakukan dalam keadaan berdiri membaca surat Al-Fatihah. Ingat gak cerita mengenai Nabi Zakaria ketika meminjam mihrabnya Siti Maryam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berdoa di mihrabnya
Karena Nabi Zakaria lama tidak punya anak, istrinya sudah divonis mandul, berdoa seperti itu, fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba ada malaikat yang memanggil pada saat Nabi Zakaria sedang berdiri. Berdiri, kata para ulama, inti dari Fatihah berdiri membaca wa iyyaka nasta'in. Fatihah. Kalau tidak bisa ma'rifat, minta bantuan guru untuk dijelaskan ilmu bisa mengenal Allah. Salah satunya dengan membaca kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama. Wa qaddama subhanahu al-ma'buda 'alal ibadati. Kenapa Allah menggunakan iyyaka na'budu dan menggunakan na'buduka? Kenapa Allah disebut dulu baru untuk ibadahnya? Ibadah untuk memberikan pengertian bahwa ibadah itu hanya kepada Allah. Wa huwa ma yaqtadihi at-tauhidul khalisu, itulah tauhid yang paling murni, hanya menyembah kepada selain Allah. Bukan saya menyembah. Kalau Nabi menyembah, liyulla ala annal ibadah ahsanu ma takunu fi jama'atil mu'minin, untuk menunjukkan bahwa ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang dilakukan dalam keadaan berjamaah. Makanya sholat kita lebih utama dilakukan dalam keadaan berjamaah, kecuali salat-salat tertentu yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi dalam keadaan berjamaah. Misalnya sholat duha itu tidak dilakukan dalam keadaan berjamaah. Dan kalau salat sunat lebih utama dilakukan di rumah, bukan di masjid. Makanya di dalam kitab Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengutip pendapat Abdullah bin Mas'ud ketika Abdullah bin Mas'ud datang ke masjid-masjid melihat orang-orang melaksanakan sholat duha. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya ibadallah, la taqbilun nasa ala ma lam yahmilhumullah bi. Jangan menggiring manusia untuk melakukan sesuatu makanya Sayyidatina Aisyah kalau sholat duha itu di rumahnya, bukan hanya di rumahnya, di kamarnya. Itu untuk menunjukkan lebih utama di rumah. Ini kalau rumahnya dekat dengan masjid. Tapi kalau kita di kantor PBNU, ya sholat sunnahnya bisa dilakukan di masjid An-Nahdhah. Itu kenapa menggunakan kata na'budu dan tidak menggunakan kata a'budu. Wa quddimatil ibadatu 'alal isti'anah. Kenapa iyyaka na'budu dulu baru iyyaka nasta'in? Kenapa tidak iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu? Kata Sayyid Tantawi, likaunil ula wasilatan ila tsaniyah. Karena yang pertama menjadi sarana untuk yang kedua. Ibadah itu sebagai sarana untuk tercapainya yang kedua. Di dalam ibadah itu kita meminta tolong kepada Allah. Di dalam sholat itu kita meminta tolong kepada Allah. Itu salah satu dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waqad ja'a fi fasli hadhihi al-ayatil karimah atharun muta'addidatun. Banyak sekali athar, pendapat, pernyataan para sahabat yang menunjukkan keutamaan dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalnya yang tadi itu bukan hadis Nabi, wa min dzalika qaulu ba'dil ulama, pernyataan sebagian ulama, al-Fatihah sirrul Quran. Fatihah
wasirruha, dan inti dari Fatihah, hadhil kalimah, yaitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fal awwalu tabarru'un minasyirki, iyyaka na'budu itu membebaskan kita dari kemusyrikan, watsani tabarru'un minal hauli wal quwwah wat tafwid ila Allah, sedangkan nasta'in di situ membebaskan kita untuk mengaku sebagai yang kuat. Kekuatan kita ini kan terbatas. Waktu masih muda, tulang belulangnya masih kuat, tapi menjelang umur 40, Pak Satiri sudah 50, la haula wa la quwwata illa billah. Ketika asam urat sudah banyak, di jantung mulai melemah, baru kita sadar la haula wa la quwwata illa billah. Karena itu minta tolong kepada Allah, minta tolong untuk panjang umur. Boleh nggak? Boleh. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, didatangi oleh malaikat umur 40 mau dicabut nyawanya. Dia minta izin kepada Allah untuk diberi kesempatan membesarkan anak-anaknya. Lalu Allah mengijabah usia Sa'ad bin Abi Waqqas sampai 80 tahun. Jadi meminta umur panjang itu boleh. Tapi jangan lupa, meminta umur panjang dilengkapi dengan meminta sehat. Umur panjang tapi stroke 15 tahun. Nah, itu kan tidak manfaat. Jadi di sela-sela meminta umur panjang, jangan lupa meminta sehat. Nah, Nabi itu sehat. Sekali sakit langsung dibawa meninggal dunia. Ini udah jam 12, jam 1, udah cukup ya? Cukup. Jadi siang ini kita baru dapat satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bulan depan ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan cukup waktunya. Baru yang berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, berikutnya lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jamaahnya harus istiqomah juga, biar mengerti tuntas makna dari surat Al-Fatihah. Siang ini kita baru dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesannya Pak? Silakan yang Al-Quran semua ini Pak. Dan ini kayaknya cukup ya.